Shalom, selamat merayakan Jumat Agung, kiranya damai, sejahtera, kasih Yesus Kristus melimpah bagi kita semua. Sekalipun jarak dan waktu tidak dapat mempertemukan kita untuk merayakan bersama-sama, tetaplah semangat, tetaplah bersuka cita di dalam kasih Kristus. Mari kita persiapkan hati kita mau lebih lagi mendekat kepada Yesus Kristus. Mari kita satukan hati di dalam doa. Terima kasih ya Bapa, kami ada karena kasih dan anugerah dari Tuhan. Kami senantiasa mengingat akan pengorbanan Tuhan bagi setiap kami. Kalau pada pagi hari ini Tuhan Yesus, biarlah Engkau hadir di tengah-tengah ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan. Tuhan melawat setiap kami. Kami akan terus mengingat atas kasih yang sempurna itu. Kasih yang daripada Yesus Kristus melalui pengorbananmu di kayu salib Tuhan. Darah-Mu yang tercurah bagi setiap kami Tuhan. Kami yang berdosa ini Kau tebus dengan darah Kristus Yesus. Terima kasih ya Tuhan, kiranya Tuhan memberkati ibadah kita pagi hari ini. Hanya di dalam nama-Mu Yesus Kristus kami telah berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Kami hidup oleh anugerah-Mu. Mari kita angkat pujian ini bersama-sama. Ku hidup oleh yang terbaik ku terima dari-Mu. Rancangan-Mu indah bagiku, sebab ku hidup selalu di dalam-Mu. Tiada pernah ku meragukan bukti kasih dan karya salib-Mu. Kau telah mati gantikan hidupku, sebab itu ku selalu bersyukur. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku. Amin. Darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna. Ku hidup oleh anugerah-Mu Tuhan. Ku hidup oleh anugerah-Mu, yang terbaik ku terima dari-Mu. Rancangan-Mu indah, rancangan-Mu indah bagiku, sebab ku hidup selalu di dalam-Mu. Tiada pernah ku meragukan bukti kasih Tuhan, kasih dan karya salib-Mu. Kau telah mati gantikan hidupku, sebab itu ku selalu bersyukur. Kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku. Darah-Mu Yesus telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna. Kasih-Mu Tuhan memulihkan hidup, kuasa-Mu membangkitkan rohku Tuhan, membangkitkan rohku. Darah-Mu tercurah, yes, pengorbanan-Mu sempurna Tuhan. Mari jemaat Tuhan dengan segenap hati-Mu. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu Tuhan
kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya Tuhan, tiada kasih seperti kasih-Mu Yesus. Kasih-Mu sungguh tiada duanya di dalam hidup ini Tuhan. Terima kasih atas pengorbanan yang begitu sempurna bagi setiap kami. Terima kasih ya Tuhan, kami mau lebih lagi mendekat padamu Tuhan. Kami memuji Engkau Yesus, biarlah hanya Kau yang dilayakan dan ditinggikan. Haleluya. Kita angkat pujian ini bersama-sama. Kasih-Mu tiada duanya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kasih-Mu. Mari sama-sama katakan. Belum pernah ada kasih di dunia Sanggup menerima, sanggup menerima diriku apa adanya selain kasih-Mu Yesus. dengan segenap hati katakan sungguh tiada lagi. Sungguh tiada lagi kasih seperti ini Yang sanggup mengubahkan hidupku menjadi baru selain kasih-Mu Yesus. mari akui di dalam hatimu. Amin. Ku kagumi dalam hati kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Dengan segenap hati kata sungguh tiada lagi. Sungguh tiada lagi kasih seperti ini. Oh, yang sanggup mengubahkan hidupku menjadi baru selain kasih-Mu. Oh, Yesus. Mari angkat hatimu.
setia Tuhan. Terima kasih kami akui Tuhan, Kau mengasihi setiap kami yang berdosa ini. Oh Yesus, terima kasih. Oh, buat pengampunan-Mu bagi setiap kami Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih untuk darah-Mu yang tercurah bagi kami Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih ya Bapa. Haleluya. Benar Tuhan, benar Yesus. Kami sungguh mengucapkan terima kasih ya Tuhan atas segala kebaikan-kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk segala pengampunan yang Kau berikan bagi setiap kami. Kami yang berdosa ini Tuhan, kami yang berdosa ini Kau tebus ya Tuhan, untuk memperoleh kehidupan kami yang kekal bersama-Mu ya Tuhan. Oleh sebab itu ya Tuhan, pada pagi hari ini kami hanya mau memuji Engkau Tuhan. Kami mau memuji Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh Tuhan, terima kasih. Hanya bagi Dia segala pujian. Haleluya Tuhan. Bagi Dia segala pujian hanya bagi-Mu Tuhan. Hormat serta syukur kami Tuhan. Amin. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Amin. Bagi Yesus Tuhan. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Selama-lamanya hanya bagi Tuhan. Selama-lamanya, selamanya, selamanya, selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Ini sembah kami, ini pujian kami hanya bagi Allah yang kudus, hanya bagi Allah yang mulia. Terima kasih ya Tuhan. Terimalah hormat syukur kami hanya di dalam nama-Mu Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom. Ada semangat, ada sukacita. Amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita Yesus. Amin. Puji Tuhan. Mari kita besarkan nama Tuhan. Mari kita semakin menyembah Tuhan kita. Di masa-masa sulit ini hanya Yesus kekuatan kita. Amin. Mari besarkan namanya dan kita puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan dengan sungguh hati. Sama-sama katakan, besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Amin. Kemurahannya besar, tiada terkira, aku tak dapat balas. Betapa besar kasih-Nya. Amin. Oh, besarkan sekali lagi, katakan besarkan. Besarkan
Di dalam Yesus Kristus ada semangat. Mari kita harus tebarkan kesaksian kita. Biarlah iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan. Kita mau angkat pujian ini sama-sama. Oleh darah anak domba. Haleluya. Tiba waktunya untuk kita memberikan kesaksian hidup kita. Biarlah hanya nama Yesus yang dipermuliakan. Sekarang telah tiba, amin. Keselamatan dan kuasa, haleluya. Dan pemerintahan Allah kita, kuasa yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para penabrak kita oleh darah anak domba. Domba, oleh kesaksian kita. Katakan, iblis dikalahkan. Kuasanya dihancurkan oleh darah anak. Sekali lagi, katakan sekarang telah tiba. Amin. Sekarang telah tiba. Puji Tuhan, ada kuasa Yesus. Haleluya. Dan pemerintahan Allah kita, kuasa Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para penabrak kita oleh darah anak domba Yesus Kristus. Kesaksian kita, iblis dikalahkan, kalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba, oleh darah anak domba, oleh darah anak domba. Haleluya, puji Tuhan. Yesus Kristus, darahnya tercurah bagi setiap kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Puji Tuhan, kita telah bersuka cita di dalam hadirat-Nya Tuhan. Tiba waktunya kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita untuk lebih lagi mendengarkan kebenarannya. Biarlah Allah yang hidup itu tinggal di dalam hati kita. Puji Tuhan. Kita angkat pujian bersama-sama, besar dan ajaiblah karya-Mu. Besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Sekali lagi, besar dan ajaib, besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu Tuhan, benarlah jalan-Mu. Kau Raja atas segala bangsa, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama-Mu Tuhan. Biarlah segala bangsa memuji Engkau Tuhan. Segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak
segenap hati. Katakan besar dan ajaiblah kuasa-Mu Tuhan. Besar dan ajaiblah karya-Mu, Adil dan benar, adil dan benarlah jalan-Mu Tuhan. Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama-Mu. Layaklah segala bangsa, Layaklah segala bangsa sujud menyembah-Mu Tuhan. Amin. Sebab Kau Allah yang kudus. Amin Tuhan. Hanya Kau yang layak kami sembah Tuhan. Amin. Katakan sekali lagi, layaklah Kau Tuhan. Layaklah, amin. segala bangsa sujud kepadamu. Oh Tuhan. Sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Sebab Kau Allah yang kudus. Sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Sekali lagi, sebab Kau Allah yang kudus. Sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Amin. Kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Berkatilah setiap kami pagi hari ini Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu Yesus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kita ada di ibadah Paskah di tanggal 10 April 2020. Kita sudah memuji dan menyembah Tuhan, bahkan juga sudah bersorak-sorai bagi kemuliaan nama Tuhan. Saat ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Untuk itu mari kita mempersiapkan hati kita, mempersiapkan pikiran kita untuk kita boleh bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya saya ajak kita bersama-sama berdoa untuk kebenaran firman Tuhan. Bapa dalam surga, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, saat ini kami sudah memuji dan menyembah Engkau, dan tiba saatnya ya Tuhan kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan berfirman bagi setiap kami untuk menguatkan, meneguhkan iman percaya bagi setiap kami ya Tuhan. Bahkan juga ya Tuhan, Engkau mengurapi setiap umat-Mu, setiap jemaat-Mu yang akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah pikiran hati mereka Engkau bukakan dengan kuasa-Mu ya Tuhan, sehingga mereka boleh menangkap setiap pesan-pesan daripada firman-Mu ya Tuhan. Hamba-Mu ya kami menyampaikan kepada firman-Mu, biarlah Tuhan urapi secara khusus. Biarlah firman Tuhan yang hamba-Mu sampaikan, biarlah itu sungguh-sungguh berasal daripada-Mu ya Tuhan. Untuk itu ya Tuhan, biarlah Engkau melingkupi setiap kami di dalam perenungan kami akan firman-Mu. Untuk itu berfirmanlah dan bersabdalah bagi setiap kami, sebab kami siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita merayakan kematian daripada Tuhan kita Yesus Kristus, yang mungkin beberapa gereja mengatakan Paskah, atau mungkin beberapa gereja juga mengatakan Jumat Agung. Tetapi saat ini saya sedang berbicara mengenai kematian daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Saya percaya Bapak Ibu bahwa kematian daripada Tuhan Yesus Kristus, kematian yang memiliki makna dan memiliki arti, dan juga kematian yang begitu mulia. Karena saya mengaminkan dan saya mengiyakan bahwa tidak ada kematian di dunia ini yang lebih bermakna dan lebih berarti daripada kematian daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Banyak orang mengalami kematian, mungkin karena kecerobohannya, mungkin karena sakit, mungkin karena wabah, ataupun karena usia. Tapi Yesus Kristus mengalami kematian, dan kematiannya adalah memiliki makna dan tujuan yang jelas. Untuk itu Bapak Ibu, kita melihat di dalam Matius pasal 26 ayat 1 sampai ayat yang kedua. Kita bersama-sama melihat di dalam Matius pasal 26 ayat 1 sampai yang kedua.
Dikatakan setelah Yesus selesai dengan segala pengajarannya itu, berkatalah ia kepada murid-muridnya, kamu tahu bahwa 2 hari lagi akan dirayakan Paskah, maka Anak Manusia akan diserahkan untuk disalibkan. Di sini bisa terlihat Bapak Ibu bahwa Yesus sendiri sadar betul dan tahu betul bahwa dia akan mati di kayu salib. Kematiannya dia sudah memahami. Kematiannya ada tujuan tertentu. Untuk itu Bapak Ibu, saat ini kita yang mengiyakan dan mengaminkan kematian Yesus Kristus sebagai anak domba Allah di kayu salib adalah kematian yang memiliki makna dan tujuan yang jelas. Untuk itu saat ini saya akan menyampaikan 3 poin Bapak Ibu daripada tujuan Yesus Kristus mati di kayu salib. Dan 3 poin ini, 3 tujuan ini itu adalah pesan daripada firman Tuhan bagi kita di ibadah Paskah hari ini. Untuk itu kita lihat Bapak Ibu tujuan dan makna daripada kematian Yesus Kristus yang pertama, yaitu untuk menyediakan keselamatan kekal bagi dunia. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dunia saat ini sedang membutuhkan keselamatan daripada Tuhan Yesus Kristus, yaitu keselamatan kekal Bapak Ibu. Bukan cuma sekedar keselamatan daripada virus corona atau mungkin keselamatan daripada wabah yang saat ini sedang merajalela di dunia. Tetapi keselamatan kekal itu yang diperlukan, yang dibutuhkan oleh dunia ini. Untuk itu Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Yesus mati di kayu salib untuk menyediakan keselamatan kekal bagi kita semua. Untuk itu Bapak Ibu kita melihat bahwa kematian kekal, kebinasaan maut sedang menjalar dalam diri kita semua. Untuk itu Bapak Ibu kita perlu memiliki juru selamat dalam kehidupan kita. Untuk itu kita perlu Yesus yang telah menyediakan keselamatan bagi kita di atas kayu salib untuk menebus kita, untuk melepaskan kita daripada kebinasaan kekal, untuk kita lepaskan kita daripada maut. Untuk itu kita lihat Bapak Ibu di dalam Roma pasal yang ke-5 ayat 12. Dikatakan di dalam Roma pasal 5 ayat 12, sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang dan oleh dosa itu juga maut, demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang karena semua orang telah berbuat dosa. Dari tulisan daripada Paulus ini menegaskan Bapak Ibu bahwa kita semua telah jatuh di dalam dosa dan kita mewarisi dosa daripada Adam, dan dosa itu mendatangkan maut, kebinasaan atau kematian kekal bagi kita semua. Untuk itu Bapak Ibu, Yesus Kristus hadir di dunia dan dia mati di kayu salib untuk memberikan jalan keselamatan bagi kita semua. Untuk itu Bapak Ibu kita lihat di ayat yang ke-14. Kita memperhatikan ayat 14, dikatakan di situ, sungguh pun demikian maut telah berkuasa dari zaman Adam sampai kepada zaman Musa, juga atas mereka yang tidak berbuat dosa dengan cara yang sama seperti yang telah dibuat oleh Adam. Artinya Bapak Ibu, sekalipun kita tidak berbuat dosa seperti apa yang dilakukan oleh Adam, tetapi dosa itu sudah menjalar kepada semua manusia, bahkan juga kepada semua orang yang ada di dunia ini. Dan kebinasaan, kematian kekal itu sedang mengintai dunia ini. Untuk itu kita memerlukan Yesus Kristus yang mati di kayu salib untuk memberikan keselamatan kekal bagi kita, supaya kita tidak masuk dalam kebinasaan atau dalam maut atau dalam neraka yang sedang merajalela dalam dunia ini. Untuk itu mari kita Bapak Ibu terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita melihat bahwa Yesus mati di kayu salib untuk melepaskan kita daripada jerat maut, untuk memberikan hidup yang kekal bagi kita semua. Yaitu kita bisa melihat di dalam Roma pasal yang ke-6 ayat ke-23 dikatakan, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Di sini kita bisa melihat Bapak Ibu, kematian Yesus di atas kayu salib itu menandakan betapa kasihnya bagi dunia ini begitu besar. Untuk itu Bapak Ibu, kita yang percaya kepada Yesus Kristus, yang menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, kita mengaminkan bahwa Yesus Kristus mati
bagi saya dan juga untuk Bapak Ibu Saudara sekalian. Untuk itu kita bisa melihat Bapak Ibu di dalam Yohanes pasal yang ketiga ayat 16. Dikatakan di situ, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Artinya Bapak Ibu, Yesus Kristus mati di kayu salib yang hari ini kita rayakan sebagai Paskah ataupun Jumat Agung, yaitu Yesus memiliki tujuan daripada kematiannya itu, yaitu untuk menyediakan hidup yang kekal bagi Bapak Ibu juga dan bagi saya. Untuk itu Bapak Ibu, di sini dikatakan juga keselamatan kekal yang Yesus berikan bagi kita, yang Yesus sediakan bagi kita, kita boleh terima, kita boleh miliki, yaitu melalui iman dan melalui percaya kepadanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Jadi Bapak Ibu, dengan iman dan percaya bahwa Yesus Kristus telah mati di atas kayu salib untuk menanggung dosa-dosa kita, sehingga kita beroleh pengampunan dosa daripadanya. Kalau kita tidak percaya kepadanya, tidak menerima Yesus Kristus sebagai pengampun dosa kita, maka dosa itu tetap ada dalam diri kita. Berarti maut, kebinasaan itu tetap ada dalam diri kita. Untuk itu Bapak Ibu, percayalah, terimalah Yesus Kristus sebagai pengganti kita untuk menanggung dosa-dosa kita di atas kayu salib. Selanjutnya juga Bapak Ibu, kita percaya bahwa Yesus telah menebus kita dari jurang maut, dari kebinasaan yang kekal. Dan kita mengimani Bapak Ibu bahwa Yesus Kristus menjadi jaminan untuk kita beroleh hidup yang kekal. Artinya Yesus Kristus menjadi jaminan kita untuk kita memiliki tempat di sorga. Untuk itu Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tujuan daripada kematian Yesus Kristus yang pertama adalah menyediakan keselamatan bagi dunia. Untuk itu Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari beritakan tentang kabar baik ini, bahwa Yesus menyediakan keselamatan kekal bagi kita, supaya kita tidak binasa, supaya kita tidak masuk ke dalam neraka, tetapi kita beroleh tempat di sorga dan memperoleh hidup yang kekal bersama dengan Allah, yaitu melalui jalan iman dan percaya kepadanya. Terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Jadi Bapak Ibu, tujuan kematian Yesus di atas kayu salib yang pertama, yaitu menyediakan keselamatan kekal bagi mereka yang sungguh-sungguh percaya kepadanya. Dan yang kedua Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang kedua, kematian, tujuan daripada kematian Yesus Kristus yaitu untuk menyediakan suatu umat yang giat berbuat baik. Kenapa saya katakan Bapak Ibu giat dalam berbuat baik? Saya percaya Bapak Ibu, setiap orang yang percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, Juru Selamatnya secara pribadi, harus mengimani, harus mengiyakan juga bahwa dirinya menjadi perpanjangan tangan Allah untuk menyatakan, melakukan, menceritakan kasih Allah yang begitu besar akan dunia ini. Untuk itu Bapak Ibu, seperti yang dikatakan di dalam 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang ke-9. Kita melihat di dalam 1 Petrus pasal yang kedua ayat 9. Di situ dikatakan, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Artinya Bapak Ibu, di sini dikatakan kita adalah umat pilihan Allah, milik kepunyaan Allah, yaitu kita dipersiapkan untuk memberitakan kasih-Nya, untuk memberitakan perbuatan-perbuatan Allah yang begitu besar, yaitu bagi dunia, bagi kita semua yang percaya kepadanya. Untuk itu Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari berbuat baiklah, giatlah dalam pekerjaan baik. Dan saya bisa melihat ada banyak alasan seseorang berbuat baik. Ada banyak sekali, yaitu salah satunya adalah karena suatu upah yang dijanjikan, atau mungkin karena dorongan hati nurani, atau yang ketiga, karena rasa syukur, karena sudah mendapatkan sesuatu yang berharga. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya merindukan jemaat daripada GPI Efata Cibinong. Janganlah berbuat baik karena berharap sesuatu atau mendapatkan upah. Jadi Bapak Ibu, apalagi kita berpikir bahwa dengan berbuat baik kita dapat masuk ke sorga. Dengan berbuat baik
kita dapat memperoleh hidup yang kekal. Saya mengimani, saya mempercayai bahwa seluruh iman Kristen, seluruh orang yang percaya kepada Yesus Kristus, mempercayai bahwa keselamatan diperoleh bukan karena perbuatan baik, bukan karena pekerjaan baik, tapi karena melalui iman kita kepada Yesus Kristus. Untuk itu Bapak Ibu, saya justru juga mengimani dan mempercayai bahwa keselamatan itu semata-mata hanya karena kasih karunia, anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi keselamatan yang kita peroleh, hidup yang kekal yang kita peroleh bukan karena perbuatan baik yang kita lakukan, tetapi Allah menghendaki kita semua yang sudah memperoleh keselamatan kekal daripadanya, kita pun giat dalam melakukan pekerjaan yang baik. Karena Bapak Ibu, kita bisa melihat di dalam Efesus pasal yang kedua ayat 8 sampai ayat ke-9. Rasul Paulus menegaskan di ayatnya yang ke-8, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang membegahkan diri. Dan justru saya berpikir Bapak Ibu, jika ada seseorang yang masuk sorga karena berbuat baik, karena berbuat sesuatu yang mungkin dianggapnya baik dan dapat membawa dia masuk ke dalam sorga, justru saya berpikir Bapak Ibu, sombong sekali orang itu bisa masuk ke sorga cuma karena berbuat baik. Dan saya mengimani, saya juga percaya dan kita juga sepakat bahwa untuk orang sombong, sorga itu bukanlah tempatnya. Sorga bukan tempat untuk orang yang sombong. Berarti Bapak Ibu, kalau bukan karena pekerjaan baik kita masuk ke sorga, berarti semuanya adalah semata-mata karena kasih karunia, pemberian daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Untuk itu Bapak Ibu, jadi berbuat baiklah bukan karena sesuatu yang kita akan peroleh, tapi berbuat baiklah karena kita sadar kita sudah memperoleh yang terbaik. Dan kita sudah memperoleh sesuatu daripada Allah, terlebih-lebih dari keselamatan yang Allah sudah berikan bagi kita semua. Karena Bapak Ibu, di ayat yang ke-10 dikatakan, daripada Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-10 dikatakan, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Artinya Bapak Ibu, orang Kristen, orang yang percaya kepada Yesus Kristus yang sudah menerima kasih karunia, keselamatan hidup kekal daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Kita mengimani juga bahwa Allah menyediakan kita, menyediakan suatu umat yang dipilihnya, yang ditetapkannya untuk melakukan pekerjaan baik. Untuk itu Bapak Ibu, mari. Mungkin juga ada beberapa orang yang melakukan pekerjaan baik karena dorongan hati nurani. Dan saya mengatakan Bapak Ibu, itu tidak salah. Karena saya yakin juga dan saya percaya juga bahwa Allah juga bekerja melalui hati nurani kita. Allah memberikan hati nurani bagi kita. Rasa dan dorongan, empati, simpati, dan juga rasa peduli bagi sesama. Dan itu tidak salah Bapak Ibu. Tapi kita berbuat baik bukan karena hati nurani semata. Tetapi karena kita sadar, karena kita sudah menerima anugerah yang terbesar daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Yaitu keselamatan hidup yang kekal yang dianugerahkannya bagi kita semua. Yang kita peroleh karena iman dan percaya kita kepadanya. Jadi Bapak Ibu, mari lakukanlah pekerjaan baik. Karena kita sadar Allah menghendaki kita melakukannya itu. Karena Allah menghendaki kita hidup di dalamnya. Artinya senantiasa melakukan pekerjaan baik. Ini adalah tujuan daripada Yesus Kristus mati di kayu salib. Yaitu menyediakan suatu umat milik kepunyaannya, umat pilihannya, yaitu untuk melakukan pekerjaan yang baik. Pekerjaan baik apa ya Bapak Ibu yang kita bisa lakukan saat ini sebagai rasa syukur kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus? Yaitu bisa dengan menguatkan satu dengan yang lain, menyampaikan firman Tuhan, kabar baik tentang keselamatan daripada Tuhan Yesus Kristus. Bisa juga Bapak Ibu dengan mendoakan satu dengan lain, mendoakan pemerintah yang saat ini sedang bekerja menyelesaikan wabah daripada virus corona. Dan juga Bapak Ibu, mungkin kalau Tuhan memberkati kita dengan berkat-berkat jasmani, mungkin kita bisa menyalurkannya untuk membantu pemerintah, untuk meringankan
orang-orang yang saat ini sedang mengalami dampak daripada wabah yang saat ini sedang terjadi di bangsa kita. Untuk itu mari Bapak Ibu nyatakan kasih Allah, ceritakan kasih Allah, lakukan pekerjaan baik sebagai bukti rasa syukur kita di hadapan Tuhan. Jadi kita berbuat baik bukan karena suatu upah, bukan cuma sekedar karena hati nurani, tapi karena rasa syukur kita akan anugerah Tuhan yang Tuhan sudah nyatakan bagi kita semua. Untuk itu Bapak Ibu, inilah poin yang kedua, mengapa Yesus mati di kayu salib. Tujuan Yesus mati di kayu salib adalah untuk menyediakan suatu umat, yaitu umat yang giat dalam pekerjaan baik. Dan Bapak Ibu, yang ketiga daripada tujuan Yesus mati di kayu salib, yaitu untuk mempersiapkan Roh Kudus yang akan memimpin dunia pada pertobatan. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dari tujuan kematian Yesus Kristus yang terakhir dari poin yang saya sampaikan ini, yaitu mempersiapkan Roh Kudus untuk memimpin kita pada pertobatan. Kita bisa melihat Bapak Ibu di dalam Yohanes pasal 16 ayat 7 sampai ayatnya ke-9. Dalam Yohanes pasal 16 ayat 7 sampai ayat ke-9, namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Dan kalau ia datang, ia akan mengisapkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman akan dosa, karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Artinya Bapak Ibu, Yesus Kristus mati di kayu salib dan harus pergi kembali kepada Bapa yang di surga, yaitu untuk mempersiapkan datangnya Roh Kudus. Penghibur yang akan menghibur kita, menolong kita, menyertai kita, bahkan memimpin kita di dalam pertobatan. Untuk itu Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, umat Allah bahkan juga dunia saat ini harusnya menunjukkan pertobatan yang sungguh-sungguh di hadapan Allah. Saya melihat kondisi dan situasi saat ini yang terjadi di bangsa kita, bahkan juga di seluruh dunia, seperti sebuah isyarat daripada Allah, yaitu isyarat, yaitu untuk menegur, mengingatkan kita kembali sebagai umat Allah. Kita harus menunjukkan pertobatan yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Untuk itu mari Bapak Ibu, tinggalkan segala dosa, tinggalkan segala kejahatan, tinggalkan segala kefasikan yang ada dalam diri kita. Dan kita harus kembali kepada Allah yang sudah memberikan anugerah terbesar bagi kita semua. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bertobat dalam bahasa Yunani yaitu metanoia, yaitu berbalik atau berputar 180 derajat. Artinya Bapak Ibu, mari pikiran dan perbuatan kita yang salah, yang keliru saat ini, kita harus berbalik dan kita harus berputar. Dan kita harus kembali kepada Allah yang sudah menyediakan keselamatan bagi kita, dan juga yang sudah mengampuni dosa kita. Bahkan juga yang sudah mengampuni dosa dunia dengan kematiannya di kayu salib. Untuk itu mari Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bagi kita orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus, yang sudah menerima anugerah keselamatan daripada Tuhan kita Yesus Kristus, berbuat baiklah sebagai rasa syukur kita kepada Tuhan. Tapi tidak cukup berhenti sampai di situ, tetapi kita juga harus menunjukkan pertobatan kita yang sungguh-sungguh kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Kenapa saya katakan Bapak Ibu, banyak orang Kristen yang katanya sudah percaya kepada Yesus Kristus, yang sudah rajin berbuat baik, tapi tidak mau bertobat. Banyak orang korupsi, banyak orang mencuri, merampok, bahkan juga menipu sana sini. Dan dia rajin perpuluhan, rajin persembahan, rajin mendukung orang-orang fakir miskin. Karena dia berharap melalui apa yang dilakukannya itu, dia menerima pengampunan daripada Tuhan. Itu keliru, itu salah Bapak Ibu. Perbuatan baik kita yang kita bisa lakukan di hadapan Tuhan harus disertai dengan pertobatan yang sungguh-sungguh. Artinya kita melakukan pekerjaan baik, perbuatan baik dengan cara yang benar di hadapan Allah. Untuk itu mari Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya tidak tahu pertobatan apa yang Tuhan saat ini rindukan
bagi dunia ini, bahkan juga bagi kita pribadi, lepas pribadi. Mari kita merenungkan satu dengan yang lain. Kita sampaikan kepada Tuhan, Tuhan, apa yang Engkau rindukan bagi saya untuk saya tinggalkan saat ini? Perbuatan apa yang saat ini keliru di dalam diri saya? Mari ambil komitmen saat ini. Saya mau tinggalkan itu dan saya mau kembali kepada Allah, melakukan pekerjaan yang baik, melakukan apa yang menjadi kehendak Allah. Untuk itu Bapak Ibu, Roh Kudus diberikan bagi kita. Roh Kudus diutus, dicurahkan bagi kita, orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Karena Yesus tahu dan sadar betul bahwa manusia lemah. Manusia sulit bertobat, mengalami kesulitan di dalam pertobatan. Untuk itu dengan kematian Yesus Kristus mempersiapkan Roh Kudus untuk memimpin, menolong kita. Jadi orang Kristen, orang yang percaya kepada Yesus Kristus mustahil bisa bertobat kalau tanpa pimpinan daripada Roh Kudus. Untuk itu kita perlu Roh Kudus dalam diri kita. Kita memerlukan Roh Kudus dalam diri kita untuk memimpin kita, menuntun kita, mengajar kita di dalam kita meninggalkan hal-hal yang buruk, hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Untuk itu mari Bapak Ibu sadari ada Roh Kudus dalam diri kita ketika kita percaya kepada Yesus Kristus. Untuk itu berilah dirimu dipimpin oleh Roh Kudus dan hiduplah dalam pertobatan yang sungguh-sungguh. Lakukanlah kebenaran Allah, maka engkau akan memperoleh kasih karunia daripadanya. Untuk itu Bapak Ibu, jadi pesan firman Tuhan pada pagi hari ini bagi kita semua. Tujuan daripada Yesus Kristus mati di kayu salib, yang pertama tadi saya sampaikan, yaitu untuk menyediakan keselamatan bagi dunia. Menyediakan keselamatan kekal bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Dan juga yang kedua, untuk menyediakan suatu umat yang rajin berbuat baik. Dan yang ketiga, untuk mempersiapkan Roh Kudus yang akan memimpin dunia dalam pertobatan. Untuk itu mari umat Tuhan, jemaat Tuhan yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di hari Paskah ini kita memperingati kematian Tuhan kita Yesus Kristus. Mari tujuan daripada kematian Yesus Kristus kita harus maknai, kita harus terima, bahkan juga kita harus resapi dan kita renungkan dalam kehidupan kita semua. Untuk itu mari Bapak Ibu, jadilah umat yang terus bersyukur kepada Tuhan Yesus Kristus, sebab melalui kematiannya kita beroleh hidup yang kekal, kita beroleh tempat di surga, dan melalui kematiannya Yesus Kristus telah memilih kita menjadi umat pilihannya untuk kita melakukan pekerjaan yang baik. Dan yang terakhir Bapak Ibu, kita bersyukur kepada Tuhan Yesus Kristus karena telah memberikan Roh Kudus bagi kita semua untuk memimpin kita di dalam pertobatan yang sungguh-sungguh kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Untuk itu marilah jadi jemaat Tuhan, jemaat yang boleh memaknai, menerima tujuan daripada kematian Yesus Kristus, dan lakukanlah kebenaran firman Tuhan ini. Beritakan keselamatan daripada Yesus Kristus, rajinlah dalam berbuat baik, dan tunjukkanlah pertobatanmu yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Sekian firman Tuhan yang boleh saya sampaikan. Biarlah di hari Paskah ini kita kembali diingatkan bahwa kematian Yesus Kristus di kayu salib memiliki makna, arti yang mulia bagi kita, orang-orang yang percaya kepadanya. Biarlah tujuan daripada kematian Yesus Kristus bagi kita semua boleh kita terima dan kita boleh aminkan dalam diri kita, sehingga boleh menjadi rema dalam kehidupan kita semua. Terpujilah nama Tuhan kita Yesus Kristus. Saat ini kita akan mempersiapkan diri kita untuk kita menaikkan doa syafaat kita. Kita berdoa untuk jemaat Tuhan yang saat ini sedang sakit, mengalami kelemahan tubuh, dan kita juga berdoa untuk bangsa dan negara yang saat ini sedang berjuang di dalam menghadapi virus corona. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa dalam surga, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, saat ini kami umat-Mu yang Engkau telah pilih dan Engkau telah tetapkan untuk kami boleh menerima keselamatan daripada-Mu ya Tuhan. Hidup kekal yang Engkau anugerahkan bagi setiap kami. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur untuk segala kasih-Mu
yang begitu besar bagi kami semua ya Tuhan. Untuk itu biarlah Tuhan Engkau yang sudah mengingatkan kami saat ini sebagai umat-Mu, sebagai milik kepunyaanmu, kami diingatkan kembali untuk kami senantiasa giat dalam pekerjaan baik yang Engkau kehendaki untuk kami lakukan dan untuk kami kerjakan. Untuk itu ya Tuhan, biarlah Tuhan memakai setiap kami untuk memberitakan kabar baik yang Engkau sediakan. Biarlah Tuhan juga menguatkan kami, mengingatkan kembali bagi kami untuk kami senantiasa melakukan, menyatakan pekerjaan baik yang Engkau sudah lakukan bagi setiap kami. Kami juga berdoa ya Tuhan, biarlah Engkau terus memimpin kami melalui Roh Kudus yang ada bersama-sama dengan kami, yang akan memimpin kami dalam pertobatan. Biarlah kami dikuatkan, diteguhkan, disertai, ditolong ya Tuhan di dalam kami menunjukkan pertobatan kami. Biarlah kami boleh bertobat sungguh-sungguh ya Tuhan. Biarlah kematian-Mu di kayu salib, biarlah kami lanjutkan ya Tuhan. Biarlah kami resapi ya Tuhan dengan rasa syukur dengan pertobatan kami yang sungguh-sungguh di hadapan-Mu. Untuk itu ya Tuhan, biarlah Engkau memperlengkapi setiap umat-Mu yang sudah mendengarkan kepada firman Tuhan dengan Roh Kudus, dengan kasih karunia daripada-Mu, untuk kami boleh senantiasa memuliakan Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, biarlah Tuhan Engkau memberkati jemaat-Mu, umat Tuhan dimanapun kami berada. Biarlah Tuhan memberkati kami, menyertai, menolong kami. Ya biarlah Tuhan yang lemah Engkau kuatkan, yang sakit Engkau sembuhkan ya Tuhan, yang saat ini sedang putus asa biarlah Engkau berikan pengharapan yang baru supaya kami boleh terus hidup di dalam kebenaran-Mu ya Tuhan. Saat ini juga kami berdoa ya Tuhan untuk umat-Mu yang saat ini mengalami kesulitan ekonomi, bahkan juga kesulitan yang lain ya Tuhan. Kami berdoa biarlah Engkau Allah yang menyediakan segala keperluan kami, yang akan menolong setiap kami di dalam setiap kesulitan kami. Biarlah Tuhan memberkati umat-Mu dimanapun berada. Biarlah dalam persekutuan kami dengan keluarga, biarlah persekutuan kami dengan jemaat-jemaat yang lain, biarlah terus semakin erat karena kami tahu ada kasih Tuhan yang selalu melingkupi kehidupan kami. Saat ini juga Tuhan kami berdoa untuk bangsa dan negara kami berdoa untuk pemimpin kami, presiden kami, bahkan juga sampai jajarannya sampai ke RT RW ya Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah Tuhan menolong mereka, memberikan hikmat, kekuatan, pengetahuan bagi setiap mereka. Biarlah mereka boleh memimpin bangsa kami untuk menerima damai sejahtera sukacita daripada-Mu ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, biarlah boleh mereka menyelesaikan masalah yang terjadi saat ini di bangsa kami. Biarlah Tuhan menolong mereka di dalam mereka menyelesaikan persoalan yang kami saat ini sedang hadapi. Biarlah Tuhan juga memberkati setiap tim medis ya Tuhan, para dokter yang saat ini sedang berjuang menyelesaikan virus corona, yang saat ini sedang berjuang ya Tuhan menolong orang-orang yang mengalami dampak daripada virus corona. Biarlah Tuhan memberkati mereka, melindungi mereka, juga memberikan kesehatan bagi mereka. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Yesus. Biarlah keberkatan daripada Tuhan boleh melingkupi setiap kami yang saat ini yang sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan, bahkan juga bagi bangsa dan negara kami. Biarlah keberkatan daripada Tuhan boleh terus melingkupi kehidupan kami. Inilah doa kami ya Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau adalah Allah yang bukan cuma sekedar mendengar doa kami, tapi juga akan menjawab setiap seruan doa kami tepat pada waktunya sesuai dengan kehendak Engkau. Untuk itu ya Tuhan, kami sudah merenungkan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu boleh kami terima dengan sungguh-sungguh, dan kami boleh meluapkan rasa syukur kami akan segala kebaikan yang Tuhan sudah berikan bagi kami. Terima kasih ya Tuhan, biarlah melalui kematian-Mu di atas kayu salib boleh mengingatkan kembali bagi kami akan kami terus bersyukur akan segala kebaikan daripada-Mu. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa syafaat kami, inilah permohonan kami di hadapan-Mu. Kami naikkan di dalam satu nama yang ajaib, yaitu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita sudah berada di penghujung ibadah pagi hari ini. Puji Tuhan, kita mau senantiasa menyerahkan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan. Senantiasa ada kekuatan, senantiasa ada pemulihan di dalam Yesus. Mari kita angkat pujian bersama-sama, berserah kepada Yesus. Haleluya. Ku berserah pada Yesus. Ku berserah
tubuh, roh, dan jiwaku. Ku kasih, ku percaya, ku ikuti Dia terus. Aku berserah, aku berserah, aku berserah hanya pada Yesus, pada Yesus Juru Selamat. Aku berserah. Mari serahkan hidupmu kepada Tuhan. Aku berserah, aku berserah Tuhan. Aku berserah hanya padamu Yesus, pada Yesus Juru Selamat. Aku berserah. Mari dengan imanmu katakan, aku berserah Tuhan. Aku berserah hanya padamu, pada Yesus Juru Selamat. Aku berserah pada Yesus Juru Selamat, pada Yesus Juru Selamat. Aku berserah. Haleluya Tuhan. Oh haleluya. Haleluya Tuhan. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setelah kita memuji dan kita menyembah Tuhan, bahkan juga kita sudah merenungkan kebenaran firman Tuhan, tiba saatnya kita akan menutup dan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Untuk itu mari saya mengajak kita semua untuk mempersiapkan hati kita untuk kita menerima berkat daripada Tuhan. Mari arahkanlah iman dan pengharapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Dengan mengangkat kedua tangan kita terima dan kita sambut berkat daripada Tuhan. Kiranya turun atas kita sekalian berkat dan anugerah, damai sejahtera, sukacita daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan dan penghiburan daripada Roh Kudus menyertai kehidupanmu mulai saat ini sampai selama-lamanya, sampai kedatangan Tuhan Yesus Kristus kedua kali. Tuhan memberkati keluargamu, Tuhan memberkati usaha pekerjaan tanganmu, Tuhan memberkati kesehatanmu, dan Tuhan memberkati masa depanmu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah menerima berkat-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat memperingati hari Jumat Agung, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.